Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wingit. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jumpa kembali di channel Samudra Misteri di teras rumah yang redup, temaram, remang-remang, explore, education, spiritual, supranatural, budaya. Kita kaji bersama, diiringi dengan petualangan untuk menambah wawasan cakrawala, tingkat pemikiran kita dan sudut pandang kita. Pada sesi kali ini Al-Fakir akan membahas pengalaman Al-Fakir sendiri, pengalaman pribadi saya sendiri mengamalkan hizib khofi atau hizib latif. Bukan maksud untuk pamer atau menyombongkan diri, tapi ini untuk ghiroh. Ghiroh itu untuk semangat. Bahkan ini bisa juga menjadikan asbab hidayah kita ataupun asbab kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hizib latif atau hizib khofi itu beda-beda tipis di dalam bacaannya ya. Kebetulan guru Al-Fakir itu menyatukan kedua hizib ini dalam satu hizib. Kalau hizib itu adalah tentara, laskar atau pasukan secara bahasa ya. Khofi itu samar. Sedangkan latif itu lembut atau halus atau penyantun. Hizib latif atau khofi ini bagus diamalkan oleh para pedagang, tentara, polisi, pengusaha, public figure, tentara, security, dan orang-orang yang bergerak di dunia luaran yang keras. Jadi hizib khofi atau hizib latif ini bisa untuk karismatik, kewibawaan, pengasihan, pemagaran badan, pemagaran rumah, pemagaran kebun, pemagaran diri, dan pengobatan. Ada kisah khusus ketika saya mengamalkan hizib khofi ini. Saya masuk ke tempat gelap, di kebun yang gelap seorang diri, kemudian saya bertawasul terus membaca hizib khofi ini 41 kali. Begitu habis selesai 41 kali, pas di depan saya kira-kira jarak 3 meter, 4 meter itu seperti ada asap meliuk-liuk. Jadi terus akhirnya maujudlah seperti perempuan tapi membelakangi, nggak berani berhadapan, dia hanya berdiri membelakangi. Jadi hizib khofi ini bisa interaksi ya dengan dunia lain. Bukan kita yang meneramang ke sana, tetapi makhluk harus tersebut yang menampakkan diri. Tapi bisa juga memang untuk menerawang alam gaib. Jika kita dimusuhi orang, kita merasa teraniaya, kita kerampokan, kita kemalingan, kita dirugikan orang, kita tersiksa karena orang. Nah itu baca saja hizib khofi atau hizib latif ini 41 kali sesudah sholat asar, dan serahkan semua permasalahan kepada Allah. Insya Allah orang yang zalim kepada Anda, orang yang jahat kepada Anda itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh meminta, entah mereka sakit, entah tahu-tahu kecelakaan mendadak.
Jadi ketika kita teraniaya, ketika kita tertindas, ketika kita terzalimi, amalkan hizib ini 41 kali sesudah sholat asar. Serahkan masalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hizib ini, jika kita mengamalkan hizib ini, doa-doa kita cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mendengar penjelasan saya ini, silahkan datangi ustadz-ustadz hikmah, kiai-kiai hikmah di tempat Anda, mintalah penjelasan bab hizib khafi atau hizib latif ini. Nah, untuk versi saya ini kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Ila hadratin Jamil Khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Lahumul Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirah al-Baghdadi. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Khususon man ajazani, sebutkan orang yang menjazahkan, nama orang yang menjazahkan, baru kita baca ya. Ini versi guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khaufi lutfillahi bilatifi sunillahi bi jamili sirillahi dakhaltu fi kana fillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Biyahin uhailin ahyasin hijabtu nafsi bihijabillah wa manatuha bi ayatillah wa bil ayatil bayyinati wa bihaqi may yuhyil idzama wa hiya ramim. Jibrilu an yamini wa Israilu an warai wa Mikaelu an yasari wa sayyidina Muhammadin amami. Asa Musa fiyati wa man ra'ani habani wa nuru Yusufu ala wajhi wa khatamu Sulaimana ala lisani faman takalamtu ala qadha hajati la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jika kita mau bepergian membaca hizib ini, insya Allah kita tidak akan terlihat oleh orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Sebenarnya dalam membaca hizib khafi atau hizib latif ini ada gerakan-gerakan tertentu, cuman kita ambil saja yang versi umumnya saja. Jadi barang siapa saja yang mengamalkan hizib latif atau hizib khafi itu, Allah akan berikan kewibawaan, karismatik, mahabbah atau pengasihan, keselamatan, dilancarkan usahanya dan sebagainya seperti yang sudah saya paparkan di depan ya. Bahkan bisa untuk pengisian benda-benda seperti batu, kayu, rompi, sabuk, minyak wangi dan sebagainya. Aso Musa Fiyadi, kan ada bacaan seperti itu, berarti itu untuk kekuatan ya, kekuatan tangan. Maka hati-hati, jangan sembarang memukul kalau mengamalkan hizib khafi atau hizib latif ini. Aso Musa Fiyadi. Wa nuru Yusufu ala wajhi, itu dan cahaya Nabi Yusuf itu ada pada wajahku. Tiupkan ke telapak tangan lalu diusapkan ke muka. Faman takalamtu ala qadha hajati. Nah, di sini waktu membaca faman takalamtu ala qadha hajati, itu lidah itu sambil ditekuk ke atas. Nah, ini sebutkan hajatnya, ataupun ini istilahnya agar hajat kita itu mudah terkabul. Faman takalamtu ala qadha hajati. Wa khatamus Sulaimana ala lisani. Jadi khatam Sulaiman, khatam Nabi Sulaiman itu ada di lisan kita. Nah, khatam Nabi Sulaiman itu seperti kita ketahui itu khasiatnya sangat banyak ya, karismatik, kewibawaan, pengasihan, ditakuti oleh bangsa jin dan sebagainya. Jadi hizib khafi atau hizib latif itu untuk kekuatan badan, pengasihan, karismatik, mahabbah, pengisian, pemagaran seperti yang sudah saya paparkan di atas, di depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bi khawfi lutfillahi bilati fi sunillahi bi jamili sirillahi dakhaltu fi kana fillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam biyahin uhailin ahyasin hijab tu nafsi bi hijabillah wa manatuha bi ayatillah wa bil ayatil bayyinati wa bi haqi may yuhzil izama wa hiya ramim. Jibrilu an yamini wa Israilu an waroi wa Mikailu an yasari wa Sayyidina Muhammadin amami asa Musa fiyadi wa man ra'ani habani wa nuru Yusufu ala wajhi wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takallamtu ala qadu hajati la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini sebaiknya sebelum diamalkan itu lakukanlah puasa 1 hari Kamis. Nah, hari Rabu malamnya itu lakukan mandi taubat. Paginya puasa hari Kamisnya. Baru kita amalkan. Apabila Anda atau saudaraku teraniaya atau dimusuhi orang terus-menerus, atau kemalingan atau kerampokan atau tersiksa, tertindas, amalkan hizib ini 41 kali sesudah sholat asar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musuh panjenengan, maka musuh saudaraku akan hancur dengan sendirinya tanpa diminta. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khawfi lutfillahi bilati fi sunillahi bi jamili sirillahi dakhaltu fi kana fillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam biyahin uhailin ahyasin hijab tu nafsi bi hijabillah wa manatuha bi ayatillah wa bil ayatil bayyinati wa bi hakimay yuhyil izama wa hiya ramim. Jibrilu an yamini wa Israilu an waroi wa Mikailu an yasari wa Sayyidina Muhammadin amami asa Musa fiyadi wa man ra'ani habani wa nuru Yusufu ala wajhi wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takalamtu ala qadha hajati la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam wingit samudera misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.